Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apakah suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Baik, Ananda, kita akan bahas tentang eksperimen faktorial. Di mana eksperimen faktorial ini contohnya satu, misalkan hasil panen. Di situ ada varietas, kemudian ada pupuk, dan ada cara tanam. Kemudian contoh lain, bukan di bidang pertanian, misalkan prestasi belajar. Ada buku, kemudian guru, kemudian waktu. Nah, di sini misalkan varietas, pupuk, cara tanam, buku, guru, waktu itu merupakan faktor ya, faktor yang mempengaruhi varietas, pupuk, cara tanam, faktor yang mempengaruhi hasil panen, buku yang digunakan, kemudian guru, kemudian waktu, baik itu misalkan waktu belajar pagi hari, siang hari, sore hari, atau durasi atau lama belajar, itu adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, untuk eksperimen faktorial sendiri, model matematikanya seperti ini. Untuk materi kali ini kita belajar manualnya ya, maksudnya yang tanpa software, tanpa bantuan software. Oke, kalau kita lihat di sini modelnya, di sini ada interaksi ya, Nanda, di MG, IJ, kemudian ada MWIK, GWJK, dan MGWIJK. Dan ini adalah errornya. Kemudian asumsi model, maksudnya interaksi di model itu adalah interaksi antar faktor ya. Jadi selain kita menghitung si faktornya, pengaruh faktornya, kita juga menghitung pengaruh interaksi antar faktor. Asumsi model yang pertama model tetap,
Kayak model tetap, semua taraf faktor yang dieksperimenkan mempengaruhi seluruh taraf yang memungkinkan untuk digunakan. Model acak, seluruh taraf faktor yang digunakan dipilih secara acak dari taraf faktor yang mewakili untuk dieksperimenkan. Kemudian ada lagi yang namanya model campuran, ini mungkin kita pelajari di pertemuan berikutnya, di mana sebagian taraf faktornya tetap dan sebagian lagi acak ya. Ada lagi yang namanya unbalanced, model tidak seimbang, atau unbalanced model ya. Ini biasanya replikasi dalam sel itu berbeda ya. Sederhananya kalau di sini, misalnya kita punya kelompok, tapi dalam kelompok itu N-nya tidak sama, itu juga didefinisikan sebagai unbalanced, tapi itu unbalanced data, unbalanced sampel. Nah, kalau unbalanced model, maka ketika kita memberikan replikasi di dalam model kita, maka replikasi dalam sel itu berbeda-beda. Itu yang dinamakan sebagai model tidak seimbang atau model unbalanced model. Dan secara matematis, bentuk asumsi modelnya syaratnya adalah harus berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat L. Mu-nya juga berdistribusi normal. Jadi kalau kita menguji normalitas, ya kita ujilah ke semua bolak-balik data gitu ya, transpose, semuanya berdistribusi normal. Beda kalau dengan regresi itu yang diuji normalitasnya residu ya. Itu perbedaan dengan regresi multiple. Oke, ini asumsi model bahwa harus berdistribusi normal. Normalitas ini kan wajib. Nah, sementara kalau homogenitas seperti yang kita pelajari pada uji lanjut itu, kalau misalkan kalau dia homogen itu kita gunakan uji lanjut apa, ketika heterogen kita gunakan uji lanjut apa. Itu sepertinya masih banyak yang belum paham ya, akan Ibu. Oh iya, sementara Ibu share dulu nanti ini ya, rumus untuk homogenitasnya aja dulu. Tapi Ananda bisa nanti akan Ibu coba contohkan menggunakan SPSS, karena salah satu teman kita ada yang gunakan Waller dan Ken itu pakai software-nya SPSS. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalkan dalam eksperimen faktorial terjadi hal-hal yang seperti ini, maka dapat kita bagi menjadi model 1, model 2. Untuk model satunya, nyambung ya.
Ini model 1 ya. Kemudian model 2-nya di mana asumsi yang harus dipenuhi adalah ini berdistribusi normal ya. Distribusi normal identik. Sedangkan untuk model campuran, itu kalau untuk yang tetapnya sigma PI sama dengan 0, kemudian yang acaknya sigma kuadrat P berdistribusi normal identik dengan rata-rata 0 dan variansnya sigma kuadrat P. Nah, untuk interaksi, jika itu adalah model tetap, maka tetap dengan tetap itu hasilnya tetap. Tetap dengan acak, hasilnya acak. Acak dengan tetap, hasilnya acak. Kemudian bagaimana cara pengendalian galat atau kekeliruan eksperimen atau percobaan agar identik dan independen. Tadi kita balik ke contoh tadi ya, misal tadi kan prestasi belajar itu ditentukan oleh guru, buku, waktu. Maka faktor-faktor lain harus dikendalikan ya. Ini guru, buku, dan waktu. Nah, faktor-faktor lain ini adalah kondisi kelas, fasilitas belajar, latar belakang status sosial, kemudian lingkungannya, serta emosional siswanya harus homogen. Ini maksudnya misalkan kita nih mau ada penelitian di SMA. Misalkan ada 2 kelas atau 3 kelas yang kita bandingkan, menurut kita mau tahu nih pengaruh guru dengan treatment-nya itu guru, buku, waktu ya. Nah, jadi faktor-faktor lain misalkan kondisi kelasnya harus sama. Misalkan di salah satu kelas itu ada
ada AC, maka di kelas lain juga harus ada AC gitu. Terus juga kalau misalkan ada Max Hub atau Horion di dalam kelas salah satu, itu di kelas lainnya juga harus ada. Dan kalau misalkan semua siswa, kalau siswa itu upayakanlah bahwa dia itu dari sosial ekonomi yang sama dan lingkungannya juga harus sama 3 kelas itu dan emosional siswa. Kalau misalkan ada siswa yang temperamen di salah satu kelas, maka itu tidak lagi homogen ya. Jadi harus dikendalikan. Misalkan kita pilih siswa yang homogen, misalkan kita tidak ikut sertakan gitu ya. Maksudnya siswa yang temperamen tidak kita ikut sertakan dalam penelitian, misalnya gitu. Jadi kita pilih-pilih. Namun jarang ini bisa terjadi kecuali kita adalah kepala sekolah atau misalkan kita kalau di sekolah-sekolah itu ya, itu harus ada power-nya. Misalnya kalau di salah satu stikes kayak gitu kita usahakanlah kita adalah ketuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita penelitian di di perguruan tinggi itu mungkin bisa di-setting karena setiap dosen kan punya otoritasnya. Tapi terkadang misalkan kita mau meneliti kelas yang mata kuliah pilihan itu sangat-sangat susah mendapatkan mahasiswa yang banyak gitu. Itu aja sih kendalanya ya. Nah, jadi faktor-faktor lain ini kesimpulannya harus homogen. Karena kita kan meneliti cuma 3 ini aja. Terhadap prestasi belajar gitu ya. Nah, ini kan nanti makanya si eksperimen faktorial itu bisa dibawa ke regresi, bisa juga dibawa ke eksperimen blok atau eksperimen kelompok. Nah, kemudian tadi misalkan contoh yang lainnya itu adalah dalam bidang pertanian hasil panen. Nah, hasil panen ini kan tadi varietas, pupuk, cara tanam. Faktor lainnya apa nih? Banyak kan yang pertanian di sini ya? Selain kan kualitas air, lahannya, kondisi lahan atau lahan daerah tertentu, kemudian waktu tanam, cara pengolahan. Nah, yang karena ini tidak termasuk dalam penelitian, maka ini diupayakan harus homogen pada kelompok-kelompok yang diteliti ya. Cara pemeliharaan kan nggak masuk nih ya. Oke, ini sekilas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk hipotesisnya seperti apa? Seperti ini ya. Contoh ini hipotesisnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat atau kita acu model matematikanya tadi. Untuk asumsi model. Yang pertama H0, MI sama dengan 0. Kemudian ini bukan mu ya, tapi M. Kemudian secara pernyataan atau kalimat itu dapat dibahasakan si hipotesis ini menjadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap metode belajar yang diberikan. Jadi M ini adalah singkatan dari metode. Atau, ini ada buku nggak ya? Coba lihat contohnya. Nah, bisa jadi itu adalah pengaruh dari buku karena metode ya. Oke, berarti lawannya H1 MI
tidak sama dengan 0. Terdapat perbedaan, kalimat lanjutannya sama ya. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap metode belajar yang diberikan. Kemudian yang kedua itu G, atau guru, pengaruh dari guru GJ sama dengan 0. Itu sama, tidak terdapat perbedaan bla 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 gitu ya. Terus yang H1-nya GJ tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan. Dan seterusnya itu sampai yang ketujuh itu berarti sudah masuk ke efek interaksinya ya, H0, MGW, IJK sama dengan 0. Secara pernyataan tidak terdapat perbedaan interaksi MG dan W terhadap prestasi belajar atau prestasi di sini ya. Tadi kan kita tentang prestasi. Maka H1-nya adalah MGW IJK tidak sama dengan 0. Terdapat perbedaan. Kemudian untuk model acak ini hipotesis model tetap ya. Hipotesis model acak H0 sigma kuadrat M itu mengikuti distribusi normal identik dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat M. Atau variasi model homogen. Kemudian H1-nya atau HA-nya sigma kuadrat M ini tidak berdistribusi normal identik. Dengan kata lain adalah variansi model heterogen. Yang kedua, H0 sigma kuadrat MGW itu berdistribusi normal identik variansi model interaksi ini adalah homogen. Kemudian H1 lawannya berarti sigma kuadrat MGW tidak berdistribusi normal identik dan dapat disimpulkan variansi model heterogen. Oke, misalkan kita lakukan ya penelitian tadi yang prestasi belajar ini, yang prestasi belajar, yang ini ya. Maka kita dapat merumuskan hipotesisnya yang sangat panjang, berhubung sangat panjang, nanti akan Ibu berikan menyusul ya, karena sangat panjang sekali, ada 3 halaman. Nah, sekarang kita coba masuk ke layout data untuk eksperimen faktorial ini dan cara menghitung. Kalau hipotesisnya nanti itu akan lebih jelas Ibu kasih fotonya ya. Oke, ini sekarang kita masuk ke contoh permasalahan. Yang dapat diselesaikan dengan eksperimen faktorial.
Ini datanya. Ini masih dalam gaya mengajar ya, gaya mengajar. Ini misalkan, kita mau lihat nih apakah, ada perbedaan, hasil atau hasil belajar atau prestasi belajar, dengan atau tanpa persiapan oleh guru, dan apakah ada perbedaan jika diberikan, dengan cara ceramah atau diskusi atau campuran. Kemudian, di waktunya ada 4 yaitu, pagi, siang, sore, malam. Jadi datanya tuh seperti ini layout-nya. Ini persiapan, kemudian ada cara di sini atau teknik, kemudian ada waktu di sini, dan waktu ini sendiri dibagi menjadi 4 ya, pagi, siang. Ini dalam pertanian bisa dicari juga kasus yang mirip-mirip seperti ini layout datanya, untuk diselesaikan dengan teknik penyelesaian eksperimen faktorial. Ini kita simbolkan dengan atau kita beri kode C1, C2, C3, dan C4 ya. Ya Allah. Untuk caranya sendiri, itu yang pertama adalah ceramah, diberi kode A1, kemudian di sini ada hasilnya sudah 5, 5, 6. Dan ini persiapannya adalah tanpa persiapan. Jadi guru itu mengajar tanpa persiapan langsung aja ya, nggak ada RPP, nggak ada RPS. Kalau RPS kan perguruan tinggi, sekolah kan RPP, nggak ada RPP, nggak ada bahan ajar, langsung masuk aja, terus, mengajar apa yang dia ingat aja gitu ya. Terus jadi ini tanpa kelas yang tanpa persiapan, kemudian ini hasilnya untuk yang siang itu 6, 6, 7, 6, 5. Hasilnya ini bisa berupa hasil tes, tapi, di sini mungkin agak penyederhanaan, kita biasanya kan 50, 50, 60, 60, 60 gitu, tapi kita sederhanakan menjadi seperti ini. Untuk yang malam ini hasilnya 5, 5, 7. Kemudian ada lagi dengan cara diskusi. Jadi siswanya diajak berdiskusi, itu diberi kode A2, dan hasilnya adalah ini 6, 7, 8. Kemudian 7, oh entar, kolom baris jumlahnya kelupaan ya, entar ya. Ini kita jumlahkan dulu untuk memudahkan kita menghitung nanti. Ini 16, di sini 19, di sini 19, dan di sini 17. Kemudian dengan diskusi. Nah, kelebihan rancangan percobaan ini, dia tidak perlu banyak ya kalau regresi, mungkin ada yang mengambil analisis regresi di sini, itu kan, kita harus mengambil sampel itu satu variabel itu minimal 30. Berarti kalau kita punya variabel X itu sebanyak 5, 5 kali 30 minimal sampel kita adalah 150 orang. Nah, kalau di desain eksperimen, kita bisa meminimalisir karena misalnya kayak di pertanian kan, misalnya petak sawah itu terbatas ya, apalagi kalau belajarnya di arboretum ya kan. Nah, itu kan terbatas, atau misalkan di desa tertentu, tidak terlalu kalau yang banyak sih enak, tapi kalau misalkan kita dapat yang terbatas, maka ini adalah jawaban pakai rancangan percobaan atau desain eksperimen. Karena di situ, kita nggak perlu apa namanya, eee, menghadirkan banyak gitu ya, sampelnya tadi. Kemudian diskusi kita simbolkan dengan A2. Ini hasilnya 6, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 6, 7,
6, 7, 6. Oke. Campuran ya, campuran. Jadi ada ceramah dan ada diskusinya juga. Ini A3, hasilnya adalah, oh jumlahnya aku lupaan terus ya, sini aja. Ini jumlahnya 21, di sini 22, 20, dan 19. Ini hasilnya 8, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 7, 6, 7, 7. Selanjutnya adalah metodenya dengan persiapan. Masih sambungan ya sebenarnya ya, nyambung ke sini dengan persiapan. Ini dikodekan dengan B1 dan dengan ini jadi B2. Sama cara atau tekniknya itu ceramah, hasilnya adalah 7. Oh, ini belum dijumlahin ya. Sorry. Oh. 21, 20. Sekalian dicek ya, ada yang keliru nggak jumlahnya. 7, 7, 8, 7, 7, 9, 7, 8, 7, dan di sini 6, 7, 8. Jumlahkan lagi. Sini 22, 23, 22, 21. Diskusi. Diskusi ini sebagai A2. Hasilnya 887, 889, 789, 778. Jumlah 23, 25, 24, 22. Selanjutnya campuran. Oke, ini datanya. Apakah cukup jelas, Ananda? Ini contoh permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan eksperimen faktorial. Oke, sekarang kita masuk ke daftar ya. Agar memudahkan kita dalam menghitung secara manual, maka kita perlu bentuk daftar sebanyak 4. Di sini kita bagi menjadi 4. Dan berdasarkan kode-kode yang telah kita buat. Ini sudah jelas ya, Ananda? Ini nanti Ibu kasih, nggak usah dicatat, perhatikan aja. Ini nanti akan Ibu berikan ini salinannya. Sampai sini jelas dulu ya layout datanya. Jelas, Bu. Oke, sekarang kita bagi menjadi daftar
A kali B kali C ya. Daftar A kali B kali C, maka di sini akan ada seperti ini. Layout datanya kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya Allah. Ini langsung kita tulis di sini jumlahnya yang sudah kita hitung tadi ya. Ini 16, 19, 19, 17, 21, 22, 20, 19, kemudian A3-nya 22, 23, 21, 20, 22, 23, 22, 21, 23, 25, 24, 22, 23, 26, 24, 23. Selanjutnya daftar A kali B. Di sini B1, di sini B2, kemudian di sini A1, A2, A3. Kalau daftar A kali B, berarti di sini C-nya kita abaikan. Berarti di sini adalah 71, 82, 86, 88, 94, dan 96. Selanjutnya daftar A kali C. A kali C berarti B-nya kita abaikan. Terakhir adalah daftar B kali C. A kita abaikan. Oke, sehingga kita bisa hitung sigma Y kuadrat. Ini adalah pengkuadratan setiap sel yang tabel lengkap tadi, yang ini ya, tabel awal, tabel 1. Kita kuadratkan semuanya, kita jumlahkan. Nah, makanya
kenapa si ANOVA atau rancangan percobaan ini memang sekarang banyak yang meninggalkan manualnya karena memang ribet ya, makanya digunakan software gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau kerjakan sendiri juga bisa, paling 3 jam ya. Nih di sini berarti sigma Y kuadrat kita kuadratkan semua dari sel pertama sampai terakhir itu jadi 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah 8 ya. Ini kan diawali dari 5 nih ya. Akhirnya 8 plus 8 kuadrat sama dengan 3785. Ibu dulu waktu ujian ini pakai boleh bawa kalkulator ya. Karena kalau enggak ya kita error. Ngitung ini aja udah error kalau nggak ada kalkulator. Oke, sekarang RY. Sama dengan 517 kuadrat dibagi 3 dikali 2 dikali 4 dikali 3. Ini dari A kali B kali C kali N. Maaf. Sama dengan 3712,35. Ntar 517 kuadrat. RY. Ada yang bawa kalkulator? Jumlah sel semuanya berapa? Jumlah aja bukan kuadrat ya. 5 tambah 5 tambah 6. Tambah 6 tambah 6 tambah 7, 6 tambah 5 tambah 8. Benar nggak hasilnya 517? Terus kita kuadratkan dibagi dengan 3 kali 2 kali 4 kali 3 hasilnya ini. 3712,35. Ini aja jumlahnya udah 16 tambah 19, 35 tambah 19 tambah 17 berapa nih? Terus tambah 21 tambah 22 tambah 20 tambah 19 tambah 22 tambah 23 tambah 21. Ada yang bisa bantu? Benar 517 ini jumlah keseluruhan tanpa dikuadratkan. Dan ketika dibagi ini menjadi ini. Oke, kita lanjut dulu. J, sekalian dicek ya ini ya, Nanda. A, B, C, atau huruf kecil ya. Sama dengan 16 kuadrat. Ini yang A kali B kali C tadi. Ini ya, daftar ini. Maka JABC adalah 16 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah dan seterusnya tambah 22 kuadrat ditambah 23 kuadrat per 3 karena ABC ada 3 dikurang RY sama dengan 11.269 per 3 dikurang 3712,35 sama dengan 43,99. Oke, catatan ini nggak boleh hasilnya negatif karena dia adalah hasil pengkuadratan. Baik itu sigma Y kuadrat, RY, JABC-nya. Jadi misalkan nih kita kurangi si JABC untuk menghitung JABC ini yang
yang di sini, kolom yang daftar yang di sini, kita kurangi dengan RY ternyata hasilnya negatif, berarti kita salah hitung RY atau salah hitung pengkuadratan daftar ABC. Tuh. Jadi kuncinya adalah tidak boleh negatif hasilnya. Kemudian untuk JAB sama dengan sigma. Ini 517 tadi benar ya? Ada yang hitung nggak? Itu nambah yang nilai itunya tak, Bu? Semuanya, iya semuanya ini. Nilai semuanya tadi ngitung sih 435, Bu. Oh salah ya, 435 ya? Bukan 517, benar yakin? Ini semua ini. Kalau yang ngitung jumlah yang misal 16 tambah 19 tambah 19 tambah 17, yang itu kan, Bu? Ya, terus tambah 21, tambah 22, tambah 20, tambah 19, tambah 22, Ya, 23. Ya, berapa sampai tambah hasilnya? 23 itu tadi ngitung 435. Oh, oke. Coba ini dihitung Mada berapa nih? Ini 435 ya? 435 dikuadratkan. Sebentar, Ibu. 435 Dibagi dengan 3 kali 2 kali 4 kali 3. dibagi 6 kali 4, 24 kali 3 berapa tuh? Tujuh dua. 435 kuadrat per 72 ya. Berapa hasilnya? kan itu 189.225 dibagi 72, hasilnya 2628,125. 2628,125. 125. Oke, berarti ini juga diubah. Oh, ini juga ya, salah juga nih. Kurang 2628,125 sama dengan berapa? 11.269 per 3 dikurang 2628,125. Ibu salah hitung ya. Berapa, Mahda? Yang lain ada yang menghitung mungkin? 11.269. Empat, dua, tiga. Malah jadi negatif ya. Ini
Coba cek pengkuadratan ABC ini ya. 16 kuadrat ditambah, ini kayaknya salah deh, terlalu kecil ya ini. Ini. Coba kita hitung. 16 kuadrat ditambah 19 kuadrat dan seterusnya. Itu hasilnya berapa? Nah, pokoknya ini jadi tugas Ananda ya. Nanti dihitung di rumah berapa hasilnya. Ini adalah daftar ABC. Kita masuk ke daftar JAB. JAB ini sama dengan 71 kuadrat. Karena sedikit kita tuliskan semua. 71 kuadrat tambah 88 kuadrat. Ditambah 82 kuadrat tambah 94 kuadrat. Tambah 86 kuadrat, tambah 96 kuadrat, per 4 dikali 3, sama dengan, dikurang dulu, sorry. Dikurang RY ya, dikurang 2628,125. Diperolehlah. Nah, ini juga hitung ya. Kemudian JAC, berarti ini tugas ya, nanti silahkan Ananda lengkapi penghitungannya. Ibu kasih ininya aja, langkahnya, sigma I sama dengan 1, karena ternyata Ibu salah hitung, sebenarnya sudah Ibu hitung, tapi salah kayaknya ya. K sama dengan 1, ada kekeliruan hitung ya. JIK per B dikali N min RY sama dengan 38 kuadrat tambah 42 kuadrat tambah dan seterusnya tambah 45 kuadrat tambah 43 kuadrat per 2 kali 3 dikurang RY-nya tadi 2628,125. Berapa hasilnya? Silahkan dihitung. Kemudian JBC sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai B, K sama dengan 1 sampai C, JJK per A kali N dikurangi RY sama dengan 59 kuadrat tambah 64 kuadrat tambah dan seterusnya tambah 70 kuadrat tambah 66 kuadrat per 3 kali 3 dikurangi 2628,125 sama dengan, coba dihitung sebagai tugas ya, tugas di rumah. Kemudian ada lagi AY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai A, AI kuadrat dibagi B kali C kali N dikurangi RY sama dengan 159 kuadrat ditambah 176 kuadrat ditambah 182 kuadrat per 2 kali 4 kali 3 dikurangi 2628,125. Jadi kalau sudah salah di atas, salah semua ke bawah ya. Makanya harus hati-hati ya. Ini dihitung juga, silakan dihitung. Kemudian BY sama dengan sigma. J sama dengan 1 sampai B. BJ kuadrat per A dikali C kali N dikurangi RY. Sama dengan 239 kuadrat plus 278 kuadrat per
3 kali 4 kali 3 dikurangi 2628,125 sama dengan bla bla bla. Hitung. Kemudian CY sama dengan sigma. K sama dengan 1 sampai C K kuadrat per A kali B kali N dikurangi RY. Sama dengan 127 kuadrat tambah 138. Ini juga sekalian dicek ya. Jumlahnya ini yang untuk B sama C, yang A yang ini ya maksud Ibu, yang ini. Ini cek lagi, jangan-jangan Ibu salah hitung juga ya. Tambah 130 kuadrat, maklum manual ya, kebiasaan pakai software nih. Udah dibiasakan manja pakai software ya, jadi kita pas ngitung itu jadi ceroboh. Dikurangi 2628,125 sama dengan bla bla bla. Nah, selanjutnya kita hitung yang efek interaksinya itu dengan cara ABY sama dengan JAB kurang AY dikurang BY. Itu silakan hitung sesuai hasil. Ya ampun. Sama dengan bla bla bla. Kemudian ACY sama dengan JAC dikurang AY dikurang CY sama dengan titik-titik. Kemudian BCY sama dengan JBC min BY min CY sama dengan ABCY sama dengan JABC min AY min BY min CY min ABY min ACY min BCY sama dengan, ini hasilnya tidak boleh juga negatif ya. Sama dengan bla bla bla. Kemudian EY sama dengan EY kuadrat min RY min AY min BY min CY min ABY min ACY min BCY min ABCY sama dengan titik-titik. Sehingga daftar ANOVA-nya atau ANOVA menjadi seperti ini. Sumber variasi atau SV itu adalah rata-rata perlakuan atau treatment. Kemudian di sini A, B, C, A kali B interaksinya, A kali C, B kali C, kemudian A, B, C. Dan terakhir kekeliruan. Selanjutnya ada DK atau derajat bebas. Derajat bebas. Kemudian JK-nya, itu yang kita hitung tadi. Kemudian RJK-nya. Terakhir adalah F hitungnya ya. Nah, ini tergantung penghitungan yang di atas ini. Baru bisa kita masukkan ketika ada. Nah, ini dulu DK-nya untuk rata-rata itu 1. Kemudian untuk A min 1 sama dengan 2. Untuk B berarti B min 1 sama dengan 1, karena B ada 2 tadi ya. Kalau A ada 3 kan. Kemudian C kurang 1 sama dengan 3. A kali B itu adalah
A-1 dikali B-1 sama dengan 2. Kemudian AC A-1 dikali C-1 sama dengan 6. B-1 dikali C-1 sama dengan 3. Kemudian A-1 kali B-1 kali C-1 sama dengan 6. Kalian cek juga ya. Kekeliruan ini DK-nya adalah ABC dikali N-1. Itu adalah 48. Nah, JK-nya diselesaikan yang tadi, yang untuk yang rata-rata adalah ini yang paling atas tadi, sigma Y kuadrat 37, bukan, RY. Yang rata-rata untuk JK, jumlah kuadrat, yang di sini adalah RY. Ini RY. Kemudian RJK-nya karena dia adalah DK-nya 1, berarti kan JK per DK. Tetap ya, tetap RY. RY per 1 maksudnya. Kemudian di sini yang JKA, RJK-nya silahkan. Ini kan tadi kan belum dihitung ya karena ada kesalahan hitung. Nah, ini masih titik-titik. Kalau sudah dapat JK, itu tinggal dibagi dengan derajat bebasnya, dapatlah RJK. Berarti ini kan tinggal rumus dari si RJK adalah RJK sama dengan JK per DK atau DB. Derajat kebebasan atau derajat bebas atau degree of freedom sama aja. Ini bisa DB ya di sini. Ini hitung RJK masing-masing. Ini tugas ya. Kalau sudah dapat ini, maka kita bisa hitung F hitungnya perlakuan ya. Karena ini eksperimen faktorial. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau nanya, Ya. itu yang nilai dapat dari mana Ibu? Yang itu Bu? EY yang mana? Di atas ya? Ya, yang di atas. EY kuadrat dikurangi RY, ini yang tadi, yang atas ini. Dikurangi semuanya. Ini, keseluruhan ini, dikurangi semuanya. Kurangi RY, dikurangi AY, kurangi BY. Ini kecil nanti hasilnya ya. Sekitar berapa gitu, nggak sampai 10. Kalau yang Ibu hitung dengan ada kecerobohan tadi adalah 28,6667. Itu kan dengan penghitungan yang salah ya. Tadi salah. Nah, tapi kan di sini EY kuadratnya sudah benar. Berarti 3785 dikurangi RY tadi 26 di Tumahda berapa tadi? 2628, 25. 125 ya, dikurangi lagi, hitunglah hasil AY-nya berapa, BY berapa, dan seterusnya sampai dikurangi ABCY. Oke, ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya setelah hari Kamis ya. Untuk masih faktorial, faktorial ini banyak bahasannya dan lama juga. Oke, Ananda, jadi tugasnya ini ya. Tugasnya menghitung ini secara manual. Jadi ketika tidak ada software pun, Ananda tetap bisa menghitung secara manual. Oke, demikian untuk hari ini.
Ibu tutup kuliah hari ini. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama semua.